Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini dan sekarang jam menunjukkan pukul 13.02 WIB ya, Jakarta Time. Dan sekarang ini hari Senin, Monday, 10 Maret 2025 ya. Dan paling atas di sini ada wallpaper bertulisan trading hours are changing from 9 Maret ya, 9 Maret ya, berubah. Dan perlu diketahui bahwa di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update terbaru, berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikelnya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ya. Dan kita langsung aja, kita bisa lihat ini halaman sebelah kiri atas ya. Ini ada tulisan XAU USD, di mana itu hanya emas ada di harga 2918.37 dan itu ada pada jam pukul 8:11 dan low-nya itu ada di 2906.99 dan itu barusan terjadi yaitu pada pukul 12:29 dan sekarang berjalan pada 2911. Dan perlu dilihat ini ada Bitcoin juga ya, ini turunnya drastis ya, dimana high-nya itu baru mencapai di 82.828.25 ya maksud saya, dan low-nya itu ada di 80.047 dan sekarang ada di 82.250. Oke, dan kita langsung ke halaman saya sebelah kanan ini. Dan ini posisi saya yang kemarin ya, dan saya juga sudah mengupdate di mana ini margin saya ada 5.700, di mana ketahui selalu saya memakai patokan 5.000 dan ini sudah mencapai 726 profitnya ya sementara ini pada halaman kemarin. Dan saya mengharapkan ini posisi sell saya ini dengan Ukraina bisa berdamai ya dengan Amerika, dijembatani oleh Amerika ya. Kalau memang dijembatanin dan ini terjadi perdamaian antara Ukraina dengan Rusia, jelas harga emas ini saya berpandangan bisa angkanya menurun ya. Dan lalu kita balik ke halaman ini, dan ini adalah halaman tadi, halaman wallpapernya, di mana ini ada tulisan 9 Maret dan perlu diketahui itu kenapa tanggal 9 Maret, karena menurut catatan saya itu harga pasar dibuka pukul 05.00 ya, yaitu berartinya pukul 22 GMT. Jadi kalau hari ini kita masukin tanggal 10, itu GMT time itu masih tanggal 9 Maret ya. Jadi betul ini tidak salah 9 Maret ya, setelah berubah. Jadi kita di WIB tanggal 10. Oke, jadi mulai start hari ini kita di perdagangan dimulai lebih awal 1 jam dan berakhir lebih awal juga 1 jam. Lalu ini adalah perkiraan saya yang kemarin ya, dimana saya mengatakan high-nya itu ada pada fluktuasi besar bisa mencapai di 2933 sampai dengan 38, itu tidak tercapai. Low-nya juga tidak tercapai 2880 sampai dengan 2875 juga tidak tercapai. Dan perkiraan saya juga pada pukul 19 perlu diperhatikan apabila harganya bermain di angka 2900, itu pun tidak tercapai. Namun harga tersebut ada pada di angka 29
10 sampai dengan 15, kurang lebih di sana. Jadi semuanya batal semua. Ini yang saya perkirakan itu dengan range yang besar. Dan range yang saya perkirakan normal, nah itu tercapai semua, dimana high-nya itu saya mengatakan atau menulis di sini di 2914 sampai dengan 2919, tetapi high-nya ada di 2930.5 ya. Jadi tercapai, oke. Low-nya itu tidak tercapai, saya menulis di 2878 dengan 2883, tidak tercapai ya. Kalau memang ini angkanya di 2900 pada jam 7, kemungkinan besar itu angka bisa mencapai di 2850, itu pun tidak tercapai juga. Jadi hanya tercapai high-nya aja, high-nya saja. Lalu bagaimana dengan berita selanjutnya? Ini ada berita satu dari Rusia ya, di mana mereka menyerang Ukraina ya. Itu pada hari Minggu, tepat pukul 6.21 WIB ya. Ini adalah isi beritanya ya. Dan ini semua berada pada politik ya semua. Dan saya juga kurang memahami, tapi perlu juga kalian ketahui, siapa tahu kalian mengerti apa maksud dari isi berita ini. Dan saya berani mengatakan bahwa ini sudah terbiasa ya. Kenapa terbiasa? Karena selama dari tahun 2022 ya, tepatnya 14 Februari ya, sampai sekarang itu tiap hari berperang. Jadi apa tuh, kita traders pun sudah bosan ya, agak jenuh dengan peperangan ini ya. Dan apalagi yang diserang bukannya lewat di mana, tapi lewat pipa gas ini. Oke. Lalu kita perhatikan yang selanjutnya. Dan ini kenapa saya bilang jenuh, dan ini bisa dilihat ya. Ini di sini saya screenshot ini pukul 4.34, pukul 4:20 ya. Dimana high low-nya itu ada di sekitar di 28, tunggu. Ada di 2909, kurang lebih di situ ya. Ini saya ambil dari perusahaan yang lain ya, di aplikasi yang lain, tapi ini sudah berjalan. Harusnya berjalan di kita punya itu pukul 05. Tapi ini 4.20 saya sudah mengintip dulu, saya sudah mencuri start dulu. Bahasanya seperti begitu ya, mencuri start dulu, saya ngintip dulu. Dan ini tidak ada terjadi apa-apa walaupun ada serangan dari Rusia ke Ukraina. Jadi serangan itu tidak ada efeknya ya. Lalu pada jam 11 ini barusan saya mengambil posisi satu lagi untuk short lagi ya. Jadi kali 2 ya, 2 kali saya ada short lagi. Di angka di 2911 ya, 2911 ya. Dan sekarang kita bisa lihat itu jalannya di harga kuning ini 2913 ya. Dan ini kenapa tadi pagi harga emas bisa mencapai di angka 2918, itu karena US dollarnya melamah. Jadi semuanya isu-isunya atau pada berkicaunya itu safe haven semua ya. Dan ini berita diturunkan pada jam 12.07 ya. Nah, ini adalah salah isi beritanya. Jadi mereka memperkirakan harga emas itu bisa mencapai 3.000 dengan segera, kata analis. Lalu Presiden Trump itu menolak untuk memprediksi jika Amerika bisa masuk fase resesi.
Dan kita akan menunggu dari data CPI atau data inflasi yang akan diterbitkan pada hari Rabu dan PPI hari Kamis ya. Ini isi beritanya. Ya, emas naik ke atas karena weaker dollar ya, dan saya rasa tidak weaker, dan kita akan melihat nanti perkembangan selanjutnya ya. Juga dollar index katanya mendekati 4 bulan yang terendah ya. Dan ini juga tarifnya tidak menentu ya. Dan saya kira ini angka 3000 level ya bisa tercapai ya, katanya beberapa bulan ya. Next couple of months ya. Jadi beberapa bulan ke depan ya. Lalu presiden juga menolak bahwa Amerika dalam bisa fase resesi ya. Dan lain-lainnya saya kira juga nggak ada, jadi masih menunggu data lah. Saya kira ini juga harga juga bolak-balik, masih menunggu data ya yang akan dirilis ya hari Rabu dan Kamis. Dan hari ini juga tidak ada data, yang ada data juga yaitu CB Employment Trend Index, itu pada pukul 9 WIB ya, pukul 21, yaitu indeks pembangunan ketenaga kerjaan adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenaga kerjaan dan dinyatakan dalam bentuk suatu indeks komposit yang mencakup 9 bidang pembangunan ketenaga kerjaan yang dianggap sangat mendasar sebagai indikator utama. Jadi kalau dilihat ini indeksnya 108, sekarang 109 ya, diprediksinya, di forecast. Jadi agak bagus diperkirakan, dan ini saya rasa tipis sekali ya, hanya satu ya. Satu aja yang naik dari 08 ke 09 diperkirakan. Dan kita akan mengetahuinya nanti pukul 21. Dan ini seperti biasa, ini ada signal, di mana signal ini semua mengatakan naik ya. Hanya satu yang turun, di mana itu terjadi pada kemarin pukul 4 ya, menjelang penutupan. Dan kemudian ini adalah angka-angkanya, di mana high-nya bisa mencapai resistennya di 2923, 2930, 2937, dan saya rasa ini resistennya kurang lebih area di 20-an ya kalau dilihat begini angka-angkanya. Dan untuk supportnya ada di 2901, berarti di 2900 lah. Lalu 2891, lalu 2884. Kondisi buying dan selling itu, sellingnya lebih banyak ya, itu sebesar 52% dan buyingnya 48%. Jadi bagaimana dengan pandangan saya, dan selanjutnya kita akan lihat dengan pandangan saya. Dan saya akan menurunkan ini, dan ini saya juga akan menaikkannya. Oke, dan kita akan foto ya, seperti biasanya. Dan sekarang kita bisa lihat angka ada di 2910 ya. Dan ini bisa dilihat sekarang menunjukkan jam 1:17 waktu Jakarta ya, tanggal 10 Maret ya. Dan perkiraan saya, jika kalau terjadi range yang besar, itu ada pada high-nya di 29,
15 dengan 25 ya. Itu range yang besar. Low-nya ada di 28, 75 sampai dengan 80. Dan saya ini ya untuk memastikannya, apabila nanti jam 15 ya, itu berada di 2900 ya. Ingat itu jam 15 ya. Kalau mengacu pada data ini ya. Dan bagaimana dengan kita bicara dengan angka-angka yang normatif ya, dimana high saya bilang itu bisa mengatakan di angka di 29, 12 sampai dengan 15 ya. Dan low-nya itu akan mencapai di 28, 85 dengan 90 dengan asumsi pada jam 15 harganya di bawah 2900. Jadi kuncinya yang pertama ada di jam 15. Kenapa saya mengatakan low-nya bisa panjang begitu? Satu, sudah minim data. Dua, namanya perang itu sudah tidak berpengaruh ya. Karena kita juga mulai jenuh dengan acara yang namanya perang-perangan ya. Sudah ini ya, makanya harganya bolak-balik aja begitu. Dan di akhir perjumpaan, para trader selamat menjalankan rutinitas kalian hari ini maupun processing kalian, dan semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian semua sebelum mengambil keputusan maupun processing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 seperti biasanya. Dan bagi yang berpuasa, selamat menunaikan puasanya hari ini dengan baik dan lancar. Salam cuan, always profit. Thank you.